Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Mbak Mira. saya dingin banget hari ini. Ya, kak dingin kok, wadem banget. Aduh, berangkat tadi ke sini. Ya Allah, Ya, saya tadi lihat ini berapa derajat ini kok dinginnya, Masya Allah. Oke, tapi sehat ya Ustazah, Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Hari Selasa pagi ini kita ketemu sama Ustazah Mai lagi. Kita bahas tentang manusia utama pagi hari ini. Saya persilakan Ustazah untuk mukadimahnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Yeah. Mbak Mira dan seluruh pendengar Puantiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat dan karena yang begitu banyaknya, termasuk nikmat dingin ini ya. Harus tetap kita syukuri. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Indahnya berislam ini semoga akan terus membuat diri kita ini senantiasa banyak bersyukur dan kemudian banyak berzikir sehingga akan terus ditambah nikmat itu dan utamanya dirahmati dan diampuni segala dosa kita agar nanti kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah, amin. Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahiliahan menuju jalan terang, yaitu jalan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengan itulah kita berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya. Fa insya Allah semoga nanti mendapatkan golongan yang mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, karena tujuan Allah menciptakan manusia adalah liya'budun, untuk hanya menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setan yang telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan manusia dan akan menjadi temannya nanti di neraka. Maka itulah kita senantiasa mohon dan berperkara kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia yang diciptakan sebagai salah satu makhluk yang ahsani takwim, sebaik-baiknya kita upayakan bisa menjadi manusia utama. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai menjadi asfala safilin, yang menjadi serendah-rendahnya. Nah, kaitannya dengan itu semua, bagaimana kita bisa menjadi manusia utama adalah hal-hal yang harus dilakukan. Adalah yang pertama, beribadah hanya kepada Allah sepenuhnya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu berusaha mendekat kepada Allah dengan menegakkan ibadah wajib dan ibadah sunnah.
mengerjakan ibadah wajib itu sebagai tanda cinta kita kepada Allah, dan dengan mengerjakan ibadah sunnah, maka Allah akan membalas cinta kasihnya kepada kita. Dan itu tertuang agak panjang di dalam surat Az-Zariyat itu, bahwa akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisa'ilin wal mahrum wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'aduna wa fa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum misla ma annakum tantiqun. Di surga ini mereka akan dapat mengambil apa saja yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Karena sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Begitu juga tanda-tanda kebesarannya pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Di langit terdapat pula hujan yang menjadi sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti akan nyata seperti halnya kamu berucap. Para pendengar sekalian, maka segala peribadatan yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang kedua harus ikhlas lahir batin dalam semua ibadah. Dan untuk beramal itu adalah semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Yang lagi hanif, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Yang itu dituangkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Para pendengar sekalian yang berbahagia. Dan untuk bisa menjadi manusia utama adalah yang ketiga, berusaha optimal mungkin menyenangkan semua orang. Membuat orang lain senang dan nyaman bersamanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'zi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbicara yang baik atau lebih baik diam. Ini sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, insya Allah kalau kita senantiasa bisa menyenangkan atau kebaikan-kebaikan kita bisa dirasakan tetangga, nah inilah sebagai manusia yang utama. Karena sekaligus bisa nanti siapapun yang bertamu akan senanti dihormati. Kalau istilah Jawa itu ada hal yang bagaimana bisa
lungguh kupuh lungguh suguh itu adalah sangat kental dalam Jawa itu. Tetapi Allah jauh-jauh itu sudah mengingatkan supaya kita ini tidak menjadi orang yang merugi, ya. Maka supaya tidak merugi ya akan senantiasa mengingatkan tentang kesabaran dan kebenaran, yaitu supaya tidak innal insana lafi khusr adalah illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Para pendengar sekalian yang berbahagia, maka manusia yang utama adalah yang tidak mengharapkan dan ucapan terima kasih pada manusia. Karena tadi kan bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Innama nut'imukum, maksud saya innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Mereka berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya demi ridha Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih kepadamu. Wa jazahum bima sabaru jannatau wa harira. Dia memberikan balasan kepada mereka atas kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Nah, inilah yang diharapkan itu hanya dari balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Para pendengar sekalian yang berbahagia, karena itulah untuk menjadi manusia utama, ya, yang kemudian mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan saja, di mana saja, karena ajal itu adalah tidak mengenal dimensi ruang dan waktu, maka kita akan senantiasa mempersiapkannya. Walau yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu tidak menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Karena itulah kapanpun, dimanapun, senantiasa ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? As-sholatu ala waktiha. Diikuti dengan akhlakul karimah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersifat sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Diikuti dengan konsisten atau istiqomah di dalam bertilawah Al-Quran. Zikir pagi petangnya juga tidak pernah ditinggalkan. Bersedekahnya juga tidak pernah terlupakan. Dan hari-harinya adalah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Para pendengar sekalian yang berbahagia, maka kalau itu hal sudah dilakukan, dia pun tidak lupa bagaimana senantiasa mengutamakan jalan menuju surga, bukan membuka jalan maksiat, jalan yang menyebabkan menjadi golongan ashabul mas'amah, yaitu na'udzubillah golongan ke neraka. Dan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dituangkan di dalam surat Ar-Ra'd itu ya.
alladzina yunfikuna bi ahdillahi wa la yanqudunal misaq walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yatra'una bil hasanati sayyi'at ulaika lahum uqbadar jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar, yaitu orang-orang yang memenuhi janji dan tidak membatalkan perjanjian, orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, yaitu silaturahmi, takut kepada Tuhannya dan takut pula kepada hisab yang buruk. Orang-orang yang bersabar demi mencari keridhaan Tuhan mereka, yang mendirikan sholat, menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan membalas keburukan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka memasuki bersama orang yang soleh dari leluhur, pasangan-pasangan, dan keturunan-keturunan mereka. Sedangkan malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sembari berkata, Salamun alaikum. Semoga keselamatan tercurah kepadamu karena kesabaranmu. Itulah sebaik-baik tempat kesudahan di surga. Para pendengar sekalian, dari hal-hal yang sudah dilakukan dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana terus berikhtiar agar bisa hijrah dengan niatan hijrah dari hal yang baik menjadi lebih baik. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imum muqim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka itu lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka Tuhan mereka memberi kabar gembira kepada mereka dengan rahmat dari sisinya dan keridhaan serta surga-surga bagi mereka, kesenangan yang kekal di dalamnya. Para pendengar sekalian, maka memang untuk menjadi manusia utama itu berislamnya ya harus benar-benar tidak kaleng-kaleng, yaitu seperti yang kami sitir sudah pekan yang lalu bahwa berislam itu secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatau wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Kalau sudah menyeluruh dengan sebenar-benarnya, ya apa yang hanya dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak kemudian dijadikan seperti gado-gado,
atau tahu campur diaduk ya, maka juga Allah sudah pesankan kepada kita, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Sehingga masih banyak di antara kita yang antara keagamaan dicampur dengan budaya-budaya yang budaya itu jauh dari tuntunan agama Islam, sehingga termasuk kegiatan sehari-hari ya, karena memang dicampur adukan atau tidak secara kafah ya, hukum-hukum mungkin juga di dalam perekonomian, perdagangan, ini adalah memakai liberal yang hanya untuk bagaimana meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan orang lain. Nah, ini bagaimana bisa menjadi manusia utama di hadapan Allah, terlebih-lebih di hadapan manusia adalah malah membuat kecurangan dan kedzaliman. Maka insya Allah setidak-tidaknya dengan beberapa yang kami sampaikan itulah bagaimana bisa menjadi manusia yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di hadapan semua manusia. Semoga satu persatu itu bisa kita lakukan agar nanti termasuk orang-orang yang beruntung. Insya Allah begitu, Mbak Mira. Oke, baik Ustazah. Terima kasih mukadimahnya, dan pendengar, itu adalah gambaran ya manusia-manusia utama. Ya, dan sudah ada yang gabung ini Ustazah. Pertama langsung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada keduluan yang lain ya, Pak Roman ya. Gimana Pak Roman? Lagi di mana ini? Di Sukun, Pak. Oh, di Sukun. Udah kembali ke Sukun nih. Kayak gimana Pak? Mau tanya apa ini? Iya, sementara ini cuaca sangat dingin. Waduh, beneran Pak, ini AC di studionya saya matikan. Ya betul ini. Gimana Pak? Mau nanya apa? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagi orang Islam yang mengutamakan ibadah, sholatnya itu ya, pokoknya gambarannya kalau orang yang selalu mengejar Allah itu surga, akan disediakan Allah. Tapi gini ya Ustazah, kadang-kadang itu ada orang yang masuk Islam yang sudah baca, tapi tidak dapat meninggalkan kebiasaannya. Bahkan kadang-kadang hanya sekedar masuk saja, tapi tidak menjalankan ibadah, tidak mengaji, tidak ke masjid, dan masih melakukan kebiasaannya seperti mabuk-mabukan, minum-minuman, karena itu hukumannya apa, dihukumi orang masih tetap non-Islam atau orang yang seperti orang yang munafik saja. Karena kan orang munafik kan seperti hampir saja dengan orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, tapi dia KTP-nya tetap Islam. Jadi apakah hukum orang yang non-Muslim atau orang yang munafik? Bila ada orang yang menjadi mu'alaf tapi tidak melakukan perintah Allah, justru masih tidak dapat meninggalkan kebiasaannya seperti minum-minuman atau mabuk-mabukan. Demikian Ustaz yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semua ini ada manfaatnya. Pertanyaan saya untuk semua kalangan-kalangan yang sedang menjadi mu'alaf. Demikian Ustaz yang dirahmati Allah, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Islamnya namanya Islam KTP gitu ya. Terima kasih Pak Rahman. Satu
penanya lagi boleh Ustazah sekalian? Oh boleh, Ya, boleh. dari Pak Rafiq di Bululawang ini. Assalamualaikum, mau tanya kiat-kiatnya apa supaya waktu kita kembali kepada Allah menjadi husnul khotimah. Jadi husnul ya, Ustazah, ini tulisannya soalnya kusnul khotimah gitu. Ya. Oke, kiat-kiatnya apa biar kita nanti pas kembali ke Allah ini menjadi husnul khotimah? Sampun itu dulu Ustazah. Ya, Pak Rohman. Maka itu dikatakan orang yang fasik, banyak dosa. Memang hatinya adalah istilahnya dikatakan Mbak Mira tadi Islam KTP. Tetap mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengakui Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Tapi untuk melaksanakan syariat-syariatnya itu berat. Apalagi kemudian larangan-larangannya juga tidak dikerjakan. Tetapi Allah ini kan Maha Rahman dan Maha Rahim. Selama dia akan bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebanyak dosa apapun, sebanyak buih ombak di lautan, tetapi kalau dia bersegera sebelum ajal itu sudah sampai di tenggorokan, ya, maka masih akan diterima ampunan itu, ya. Kecuali kalau kemudian sampai akhir hayatnya, ya, kemudian tetap, ya, baginya adalah inna adzabi lasyadid, siksa yang amat pedih, seperti itu, ya. Asalkan dia masih tetap berikrar dan tetap memang mengatakan saya ini muslim, ya, tetapi berat saya, apalagi seperti lagunya Umar ya, apa yang enak-enak itu yang dilarang lah, ya, pas itu ingin dia kerjakan. Kalau saat ini masih kondisinya berlumuran dosa, ya jelas dia termasuk orang yang fasik itu tadi, banyak dosa. Tetapi semogalah masih ada hidayah yang kemudian menyebabkan dia bersegera kembali kepada Allah. Ya kita lihat saja, wait and see, kita tunggu dan kita lihat bagaimana perjalanan kehidupannya. Begitu ya Pak Rahman. Ya, itu sebagai pelajaran bagi diri kita. Begitu, kita bersyukur masih pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah untuk Pak Rafiq ini seperti yang saya sampaikan, ya berbekal ini supaya bisa husnul khotimah, ya tulisan untuk tulisan bahasa Indonesia itu pakai H itu jadi H, husnul, ya tadi bacanya husnul, khotimahnya pakai KH. Pak Rafiq, maka seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mempersiapkannya agar bisa berakhir husnul khotimah, ya doa itu yang saya sampaikan tadi, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma inni as'alukal jannah, ya setidak-tidaknya itu. Dan doa pagi petang itu tidak pernah ditinggalkan, ya bagaimana setidak-tidaknya yang Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir, bismillahi la yadurruhu ma asmi' say'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Ya nanti dicari, ada di buku-buku doa itu. Kemudian adalah akhlaknya seperti akhlak Rasulullah, senantiasa menyenangkan orang lain dengan sifat sidik tabligh amanah fatona, bahwa apa yang diamanatkan kepada kita itu senantiasa kita sampaikan, terutama panjenengan, kita semua diamanati keluarga ini bagaimana tetap kita jaga
keluarga ini ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita jaga dari api neraka. Kita luruskan keluarga-keluarga ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, sangat-sangat penting adalah konsisten tilawah Al-Qur'annya ya Pak Rafiq. Jangan sampai terlewatkan ini. Walaupun hanya beberapa ayat saja tetapi konsisten. Dan diikuti dengan sedekah yang tidak pernah putus, ya, maka itulah insya Allah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti bisa berakhir husnul khotimah. Selain itu, tetap menjaga hati agar hati kita tidak ada rasa dengki, iri, kebencian kepada orang lain. Semoga kita bisa melakukan ya. Pak Rafiq, terima kasih atas pertanyaannya. Yeah. Baik, masih ada waktu untuk Anda yang mau ikut bertanya, bergabung, berdiskusi langsung dengan Ustazah Maisarah di 495850. Ini saya bacakan dulu, ada 3 yang bergabung lewat WA ini dari Pak Yudi di Singosari. Ustazah, dalam Al-Quran Allah berfirman, orang-orang yang meninggalkan rumah di jalan Allah dan dibunuh kemudian mati, maka mereka akan memperoleh rezeki yang luas dan terbaik. Nah, ini biar tidak salah pengertiannya begitu ya Ustazah ya. Nah, ini maksudnya seperti apa? Jadi firman dari Allah seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari pendengar yang sudah ikut bergabung, nomor akhirnya 6678, tidak disebutkan namanya. Ini apa pengertian dari fasik dan nifak? Terus ada orang Islam rumahnya dempet masjid tapi nggak pernah sholat sama sekali. Nah, ini bagaimana caranya? Ini mengajak dia mau sholat padahal masih umur 40-an gitu ya. Orangnya mudah tersinggung dan sensi begitu Ustazah. Oke, kemudian dari Bu Wati izin bertanya, bagaimana cara menata hati supaya bisa tetap bersyukur bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah karena karunia dari Allah. Karena saya kadang-kadang suka lupa, bahkan sedikit sombong bahwa apa yang kita lakukan itu sudah adalah berkat dari usaha-usaha kita ya, dan mengesampingkan Allah. Nah, ini biar kita bersyukur bahwa semuanya itu adalah karena Allah. Nah, ini bagaimana? Ya, tadi Pak Yudi Pak yang Yudi, pertama. Yang pertama firman dari Allah yang meninggalkan rumah di jalan Allah. Oh iya, meninggal rumah di jalan Allah. Mereka akan diberikan rezeki yang luas dan terbaik begitu Ustazah. Ini maksudnya seperti apa? Baik, ya. Pak Yudi, jadi seperti yang ada di surat At-Taubah itu, yang saya bacakan tadi, orang-orang yang beriman berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya itu akan lebih agung derajatnya. Sehingga siapapun yang istilahnya ini kan keluar rumah, kan niatnya karena mencari keridhaan Allah, ya. Nah, ini berjihad kan tidak selalu berperang, tetapi juga bagaimana termasuk bekerja mencari nafkah, kemudian juga bagi guru mengajar sesuai dengan profesinya masing-masing. Ini kan istilahnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ternyata kemudian di perjalanan ada sesuatu, entahkah itu memang Allah menjemputnya ataupun memang caranya mungkin kalau terbunuh misalnya. Maka itulah termasuk orang-orang yang diberi kabar gembira dengan rahmatnya, dengan keluasan itu. Karena memang termasuk ini pejuang, tetapi itu hal-hal yang demikian namanya adalah bukan termasuk yang tergolong syahid dunia, bukan syahid akhirat. Kalau syahid akhirat itu adalah yang dengan berperang lawan senjata. Tapi orang-orang demikian syahid ini termasuk yang fisabilillah, ya. Mungkin juga yang bermobil kemudian ada pohon yang jatuh dan merobohinya sehingga
meninggal, nah itu termasuk syahid dunia itu, ya. Apalagi kemudian ibu yang melahirkan, nah ini juga termasuk syahid dunia. Itulah yang dimaksudkan, Pak Yudi. Pak Yudi, ya. oke, ada penelpon dulu, kita terima dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mira. Oke, Pak Irwan, ketemu lagi. Besok ketemu lagi juga, Pak. Iya. Ya, gimana, Pak? Ibu Hajah Maisaroh ya Bu kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi ini masih beri nikmat, bangun subuh, sholat Amin, subuh, amin. ngopi, lalu memberikan Wah, nikmat sekali ilmu itu, lewat Pak. Ibu Sada, ketemu seorang penyiar cantik. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini Bu, tentang masalah kan sekarang di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di sinilah kita melakukan merdeka, beribadah, luas, beraktivitas. Tapi mungkin masih banyak diantaranya yang belum dirasakan oleh masyarakat, yang golongan bawah, khusus di bidang hukum dan ekonomi. Tapi mereka tidak akan membahas mereka. Hidup ini juga kan tidak lepas dari dijahat dengan hawa nafsu ya Bu. Ya, inilah bagaimana perjalanan saya selama itu hidup dikuasai dengan hawa nafsu yang negatif. Jujur aja seperti begini Mbak Mira ya. Justru kalau memang kan Allah SWT memberikan nafsu kepada manusia itu adalah nafsu keinginan, nafsu amarah, nafsu biologis. Nafsu keinginan kadang-kadang bisa teratasi. Nafsu amarah bisa teratasi. Yang susah untuk diatasi dulu itu kan mengatasi nafsu biologis. Nah itu Bu, bagaimana ketiga nafsu itu kadang-kadang bukan ini harus bisa mengendalikan. Tapi kadang-kadang hidup saya dikuasai dengan hawa nafsu, yang paling susah dengan menguasai dengan hawa nafsu sudah bergelimang dengan asmara. Nah bagaimana sekarang kan sudah lain lagi Bu, karena Ahmad Irwan sekarang bukan Ahmad Irwan yang dulu, tapi Ahmad sekarang adalah Ahmad Irwan sekarang yang begini keadaannya. Terima kasih. Bagaimana supaya tidak tergelincir di mana manusia itu tergelimang dengan mengendalikan hawa nafsu, khusus nafsu yang hubungan dengan asmara. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Irwan. Kita jawab dulu pertanyaan dari pendengar yang gabung lewat WA tadi ya. Ini pengertian dari fasik dan nifak. Kemudian ada orang yang rumahnya dempet masjid tapi nggak pernah sholat gitu ya. Nah ini caranya gimana biar dia mau. Jadi kalau fasik itu banyak dosa itu tadi ya. Jadi sampai molimo itu Mbak ya. Apa molimo itu? Madat, maling, minum, mabuk itu ya, kemudian termasuk bermedok itu tadi, berzina itu tadi ya. Jadi itulah maksiat itu dilakukan semua, judi ya seperti itu. Tetapi dia mengaku saya orang Islam ya. Nah ini masih ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin nanti karena sesuatu ya. Ada orang yang baik biasanya melalui orang lain, ataupun Allah punya cara sendiri untuk memberinya seseorang itu hidayah. Sedangkan nifak itu adalah perilaku yang berpura-pura atau ingkar ya. Jadi yang tidak maksudnya yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Ya, kebohongan ya atau kedustaan, sehingga bisa menjadi akhlak yang tercela. Ya, atau bisa menjadi karena nifak itu orangnya menjadi munafik. Dari pekerjaan ini orangnya disebut munafik. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Bahasanya jarkoni, iso ngajar ka iso ngelakoni. Nah seperti itu nggih. Nah itu saja nggih. Kemudian itu termasuk yang dekat masjid tapi tidak sholat tadi ya Mbak? Iya, jadi satu saja. Oh ya. Lah kalau demikian ini pernah memang ada kisah itu sudah tua juga sampai diingatkan dijak, ayo kan pernah dijelaskan oleh seorang kiai itu dijak kak gelem ya, tapi dengan terus ndak bosan-bosannya sambil didoakan saudara kita ini diajak aja. Alhamdulillah suatu saat ada keinginan untuk bersamanya. Itu sudah sangat uzur usianya malah. Tetapi karena kemudian dia keseriusannya itu mau diajak,
dengan hanya karena sudah berbekalnya istilahnya berbekalnya hanya diajari surat Al-Ikhlas itu yang diamalkan terus, tetapi malah membawanya pada rahmat di sisi Allah, meninggalnya itu betul-betul bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, inilah sebuah kisah dari seorang kiai di desa itu yang mengajak tetangganya yang lama bertahun-tahun tidak mau sholat, tapi akhirnya dengan izin Allah mendapatkan hidayah, akhirnya kerentek hati mau sholat, dan itu tidak berapa lama dengan rajinnya ibadah terus diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat nikmat, yang membuat iri oleh istilahnya kiainya ini sendiri. Ketulusannya mengamalkan surat Al-Ikhlas itu dibaca, diulang-ulang, ya, karena yakin betul hanya Allah yang akan menolongnya. Begitu ya, jadi kita belum bisa menghakimi sekarang ini, cuma diajak terus dan didoakan. Bunda Wati, untuk bisa menata hati ini tidak lain adalah diawali dengan terus istiqomah memperbaiki wudhu kita. Nah, dengan memperbaiki wudhu kita ini akan selain menjadi pembersih lahir, akan juga menjadi pembersih batin. Nah, untuk itulah yang tidak kalah pentingnya adalah tadi penataan hati. Kalau memang sudah kita berikrar tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai ada sekecil apapun untuk berselingkuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti jenengan buka di dalam Al-Quran, ya, yang saya baca tadi di surat Ar-Ra'd, itu surat ke-13 ayat 20 sampai 24 itu. Yang insya Allah hati akan menjadi lebih dingin, hati kemudian menjadi lebih tertata, ya, dengan pesan-pesan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yaitu kalau memenuhi janji Allah tidak mudah berjanji, istilahnya kalau tidak bisa memenuhinya, dan tidak henti-hentinya untuk terus rajin bersilaturahmi, ya. Kemudian senantiasa berusaha menegakkan sholat ini dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya syukur sholat, bukan, ya, tetapi betul-betul mendirikan. Nah, ini kan menata hati di sana. Bagaimana tidak menjadikan hal-hal yang lain itu masuk di dalam sholat kita. Tapi juga dengan berinfak selain sendiri-sendiri maupun terang-terangan itu pun akan bisa menjadikan hati kita tertata, apalagi setiap keburukan-keburukan dari orang lain kita balas dengan kebaikan. Nah, insya Allah hal-hal itulah yang nanti akan mendapatkan keselamatan, bahkan mendapatkan salamun alaikum bima sobartum, kata malaikat disambut. Nah, dengan demikian maka kita bisa menjaga terutama lisan ini, ya, tadi adalah kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik auliasmut, yaitu diam saja, itu akan lebih baik, ya. Jadi yang dipesankan oleh Rasulullah SAW tadi, ya, bahwa baik kepada tetangga, baik dalam menerima tamu, dan juga berbicara yang baik. Insya Allah hati akan jadi tertata. Begitu Ibu Wati. Ya, baik. Pak Irwan. Ya. Jadi untuk menjaga yang ini hampir senantiasa panjenengan tanyakan untuk menjaga ini, rupanya masih karena single ini yang harus menata ini, karena para istrinya yang dulu tidak mau dibaleni itu apa Mbak, dirujuk, ya. Sehingga dengan kesendirian ini perbanyaklah berpuasa, ya.
puasa Senin Kemis, ya insya Allah ini akan bisa mengurangi ya rasa biologis itu. Kemudian tilawahnya jangan pernah putus, ya diikuti dengan olahraga, Pak, ya akan menjadi lebih sehat di sana berolahraga. Dan kemudian bergaulah hanya dengan orang-orang yang mengingatkan kepada kebenaran, ya di sekitarnya pilihlah orang-orang yang soleh. Nah, insya Allah ini akan bisa dengan bertilawah itu, ya Allah akan memberikan ketenangan, ya. Jadi kalau toh memang sangat sudah besar keinginannya, ya kalau memang ada yang terbaik, ya pilih saja, menikah saja, Pak, ya menikah lagi saja. Tidak karena yang mantan-mantan tidak mau, ya silakan monggo dengan kebijakan dari yang sering panjenengan sampaikan, putrinya itu ya suruh pilihkan putrinya mendapatkan ibunda yang solihah. Kalau memang sudah kepingin banget itu, ya karena kalau sulit mengatasinya, tetapi dengan insya Allah berpuasa, berolahraga, zikir yang banyak, membaca Al-Quran, insya Allah. Tapi mungkin di usia jenengan yang masih bisa membentuk keluarga lagi, ya monggo. Itu saran kami. Itu Mbak Mira. Baik. Satu lagi terakhir ya Ustadzah, ada yang bertanya, hamba Allah ini apakah benar merayakan Maulid Nabi itu nggak ada dalilnya, terus katanya bid'ah gitu ya. Nah, pengertian bid'ah itu apa sih sebenarnya Ustadzah? Karena di tempat saya ini sekarang lagi dibentuk panitia menyambut hari besar ini ya, Maulid Nabi dengan meriah gitu ya. Nah, ini mohon penjelasan Ustadzah. Singkat ya Ustadzah. Ya memang kan tidak ada dari dulu, ya tidak ada. Cuma dulu Al-Ayubi dulu yang menghidupkan karena orang-orang pada tidak bersemangat, melempem saja. Nah ini kalau kemudian secara berlebih-lebihan sampai meninggalkan yang wajib, kadang-kadang kemudian meninggalnya yang wajib itu apa? Waktunya adzan, waktunya sholat itu masih diterjang saja. Tetapi dalam hal untuk memperingati ini adalah untuk semakin meniru seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana akhlakul karimahnya Rasulullah, Siddiq, Tabligh, Amanah dan Fatona ini semakin kemudian diangkat, nah inilah yang betul. Jadi kalau memang yang tidak ada dengan acara-acara khusus, ya sampai kemudian yang wajib-wajib ditinggalkan, ini kan malah menjadi tercela. Kemudian banyak kan masakan-masakan itu kemudian dengan berebut malah tidak termakan karena jatuh ternyata. Ya, ini yang masih banyak. Kalau toh dengan hal yang baik, ya istilahnya pembaharuan yang baik, nah itu termaafkan. Karena bid'ah itu mengada-ngada ya apa-apa yang tidak ada dari Allah dan Rasulnya, yaitu tadi ijol-ijolan berkat dengan cara yang tidak santun sampai seperti yang kalau sedekah bumi itu makanan sekian banyak diinjak-injak. Lah itulah yang jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Begitu nggih, hamba Allah, semoga bisa terus berhijrah menjadi yang lebih baik. Ampun Ustadzah, sudah selesai waktunya. Baiklah, alhamdulillah. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah beratensi. Ya, semoga saja kita bisa meniti menjadi manusia yang utama. Amin. Tidak sampai innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu merugi. Kita tidak ingin rugi dunia dan akhirat. Maka doa yang tak pernah putus juga selain beristighfar,
adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Itu yang bisa sampaikan Mbak Mira. Terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi Semoga insyaallah minggu kita depan. bisa menjadi manusia yang utama. Amin, Ahsani amin. takwim, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billadim. Sekali lagi mohon maaf atas segala kefakiran ilmu, mungkin masih ada yang kurang. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.